Gimana kalau kamu bisa mengembalikan kegembiraan dan kebahagiaan yang hilang dalam hubungan kamu? Ya, passion dan alasan kenapa kamu memulai suatu hubungan. Relationship bisa gampang lagi, relationship bisa menyenangkan lagi, relationship bisa bahagia dan penuh cinta lagi, ya. Tapi kebanyakan orang lebih fokus pada curhat sana sini, ya, kemudian menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bikin strategi dan usaha keras untuk memperbaiki suatu hubungan, ya. Lalu kemudian mereka akan berusaha untuk mengubah mindset, journaling, komat kamit mengucapkan afirmasi, ya, atau mungkin meditasi, ya. Dan satu-satunya hasil yang didapatkan dari semua ini adalah kecapean, frustrasi, dan mikir keras. Kenapa pikiran dan energi mereka nggak bisa membuat relationship mereka lebih harmonis dan suportif. Ya, saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan semua emosi dan keyakinan negatif yang membuat kamu nggak bisa punya hidup yang bahagia. Ya, di workshop terbaru saya, workshop Harmonious Relationship, saya akan menunjukkan caranya supaya kamu bisa punya relationship yang harmonis, yang suportif, ya, dan menyelaraskan energi dan pikiran kamu supaya relationship kamu menjadi lebih bahagia dan penuh cinta. Ya, apa aja yang akan kita pelajari di workshop ini? Yang pertama, kita akan belajar satu prosedur unik yang kita sebut clean up process. Ya, dulunya clean up process ini eksklusif, dilabeli secret, rahasia, hanya untuk para instruktur Sedona Method saja. Ya, nah inilah kenapa sebabnya prosedur ini sangat powerful. Ya, saya sudah banyak sekali melihat keajaiban ketika kamu melakukan clean up dengan proses ini. Ya, relationship yang tadinya sangat amat tidak mungkin menjadi mungkin, ya, dan membersihkan semua perasaan yang tadinya nggak selesai, ya. Lalu hari kedua kita akan fokus pada 4 sudut pandang yang berbeda, ya, untuk menyelesaikan konflik. Biasanya kita selalu fokus pada sudut pandang kita sendiri, ya. Ini bibit konflik, ya, yang menyebabkan konflik nggak pernah bisa selesai. Nah, hari ketiga kita akan bicara tentang attachment dan aversion, ya, kemelekatan dan ketidaksukaan, ya, atau kebencian. Ya, karena kita seringkali salah kaprah, ya. Yang kita sebut cinta itu adalah attachment, melekat. Jadi makanya kalau kita nggak cinta banget, kita benci banget, ya. Jadi ini sebabnya relationship itu nggak bisa harmonis, ya. Kita akan membersihkan. Jadi ketika kamu bisa membersihkan kemelekatan dan ketidaksukaan terhadap seseorang, relationship itu dinamikanya akan sangat amat berubah. Ya, lalu di hari keempat kita akan bicara tentang melampaui yang kita sebut cinta dan benci, ya. Karena kalau kita bilang cinta itu, ya tadi saya sudah bilang, kita juga benci at the same time. Nah, kita akan belajar cara go beyond that, karena yang kita sebut cinta ini selama ini selalu salah, ya, salah kaprah gitu, ya. Karena diri kita yang sejati itu sebenarnya sudah cinta itu sendiri, ya. Jadi kita nggak perlu mencari-cari dari luar. Nah, ketika kita sudah mengerti itu, akhirnya dalam satu hubungan itu tidak akan ada rasa keterpisahan lagi. Karena kalau seandainya sampai rindu nggak berbalas, ya, longing, itu bukan cinta, ya. Kita akan belajar caranya untuk membersihkan itu semua di hari keempat. Lalu di hari kelima kita akan belajar membebaskan diri dari pasif dan agresif, ya. Karena kebanyakan dari kita kalau nggak terlalu pasif biasanya terlalu agresif, kalau nggak terlalu nurut biasanya terlalu maksa, ya. Ini menyebabkan relationship bentrok terus, kebanyakan seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah mengerti ini semua, ya, kamu akan bisa menyikapi satu relationship dengan sangat baik, ya. Jadi nggak terlalu pasif. Jadi kalau pasif itu biasanya kita kalau mau bilang enggak enak, ya, bilang iya tapi sebenarnya enggak, ya, atau kita maksa, ya. Nah, ini akan mengubah dinamika relationship kamu nantinya.
Oke. Lalu di hari ke-6 kita akan belajar untuk menempatkan relationship untuk kebaikan dan kemuliaan bersama. Biasanya kan kita selalu egois ya, selalu mikirin diri sendiri, kita pikir ini yang terbaik untuk kita mungkin. Tapi orang di sebelah sana ternyata merasa dirugikan. Kita pikir kita happy, tapi sebenarnya orang yang di sebelah sana udah menahan-nahan dirinya supaya tidak menimbulkan konflik ya. Ini yang menyebabkan ketika yang sebelah sana akhirnya bereaksi, kita kaget ya. Dan akhirnya relationship nggak bisa harmonis lagi. Oke, nah kita akan bereskan semuanya ini di workshop Harmonious Relationship ya. Nah, kenapa sebabnya workshop ini akan sangat powerful? Karena semua materi yang akan kita bahas di workshop itu semuanya baru ya. Nggak pernah saya bahas satupun di IGTV manapun ya, dan di workshop manapun. Oke, jadi ini sebabnya workshop ini akan sangat powerful untuk kita semua. Oke, karena gini, sesimpel kalau kita berhubungan dengan kasir supermarket deh ya, atau orang yang misalnya kita jalan, kita tabrakan, itu kan kita udah kayak ke-trigger ya. Pulang ke rumah kita masih kesel, besoknya kita masih kesel, bertahun-tahun kita masih kesel, mungkin kita lupa, tapi kemudian kejadian yang sama berulang lagi, reaksi kita tetap sama. Nah ini kan butuh energi yang sangat besar untuk menahan ini semua. Kalau misalnya kamu tidak menyelesaikan ini semua ya, ini dari yang hal kecil ya, lama-lama kamu bisa sakit-sakitan ya, bisa pusing kepalanya ya, bisa sampai vertigo mungkin, atau mungkin kamu punggungnya pegel ya, bahunya berat ya, hal-hal seperti itu ya. Kalau misalnya dari sisi relationship aja kamu nggak beresin, akhirnya ketika kamu sakit, rezeki kamu juga jadi ikutan seret ya. Jadi banyak sekali yang terganggu di sini. Oke, kalau misalnya kamu masih ragu untuk ikutan ya, coba deh rasa-rasa lagi, sudah berapa lama kamu holding on sama satu relationship tapi nggak berhasil, dan bikin tidur kamu terganggu ya, bikin rezeki kamu seret, jadi males, nggak produktif ya, kerjaan berantakan ya, hidup juga jadi nggak enak ya. Mau sampai kapan punya hidup yang nggak enak seperti itu? Karena ketika relationship kita sehat, itu rasanya enak banget ya, semuanya ringan, semuanya gembira ya. Kalau misalnya ada konflik, kita cepet ngeberesinnya, nggak usah pakai besok lagi ya, itu dalam hitungan menit kita udah bisa ngebersihin diri kita sendiri dulu, lalu kita bisa diskusi dengan teman kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita dan orang tua kita, tanpa perlu bereaksi berlebihan, tanpa perlu jadi impulsif, tanpa perlu pasif agresif ya. Selama ini yang membuat relationship jadi penuh konflik ya. Jadi kalau misalnya kamu tergerak untuk ikutan, silahkan kirim DM ya, untuk join bareng kita semua untuk membersihkan semua blok-blok relationship yang membuat relationship kamu nggak harmonis, nggak bahagia ya. Kalau relationship kamu nggak harmonis dengan orang lain, sudah pasti ada sesuatu dalam diri kita ya, ada benihnya, ada bibitnya yang bikin kita nggak bisa punya relationship yang bahagia, yang harmonis, yang suportif, yang penuh cinta ya. Nah itu dia belief itu, belief, ide, perilaku ya, konsep, label, kesimpulan, itu semua perasaan, pikiran yang kita bersihkan di workshop ini, sehingga akhirnya relationship kita sama orang lain jadi akan lebih harmonis ya. Jadi kalau ada yang mau ikutan workshop ini, workshopnya luar biasa powerful, kita 6 hari ya, silahkan kirim DM ya, atau follow ya untuk workshop-workshop berikutnya, karena kita nggak cuma ngomongin tentang relationship aja, jadi pelepasan emosi itu banyak grade-nya ya. Jadi ada yang misalnya untuk tubuh, untuk pikiran, untuk kebebasan pikiran, tapi semuanya didesain untuk kebebasan kamu sehingga bisa punya hidup yang mudah dan menyenangkan dan bahagia. Ya, karena hidup itu kan perayaan ya, bukan penderitaan, bukan perjuangan. So, thank you so much. I love you. Bye.